Halo, selamat datang di 5 Menit Ber-HI bersama saya Profesor Tirta Musitama. Saat ini saya di pinggir Sungai Mekong di sisi Laos ya. Jadi 2-3 minggu yang lalu saya ke sini, mungkin Anda yang melihat video saya bisa menyimak bahwa di belakang sana ini sungainya itu waduh sangat meluap lah, kira-kira begitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Satu hal kajian saya yang kebetulan saya buat, saya selesaikan dalam disertasi S3 saya di program hubungan internasional Universitas Padjadjaran adalah bagaimana membumikan masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Salah satunya adalah dengan kerjasama subregional ya, cross border relationship atau agreement gitu ya, cooperation ya. Nah, cross border cooperation ini sebenarnya membumikan masyarakat ekonomi ASEAN dari bawah ya, atau dari ya sifatnya bottom up lah. Karena kan kita tahu bahwa pendekatan masyarakat ASEAN atau komunitas ASEAN itu ada pendekatan politis ya kan. Artinya maksud saya adalah banyak diinisiasi dari kalangan elit politik, para pemimpin di negara-negara ASEAN. Nggak ada yang salah gitu. Tapi waktu itu dalam kajian saya mengatakan bahwa sebaiknya adalah bagaimana pendekatan elit itu juga dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan yang langsung dari bawah gitu, yang langsung dimunculkan oleh masyarakatnya sendiri. Karena pada dasarnya ketika kebijakan-kebijakan di level makro atau regional itu saling berbenturan, overlapping, atau mungkin juga terjadi kekosongan sehingga menjadi sulit untuk eksekusi. Nah, sedangkan sisi lain masyarakat tetap butuh hidup, butuh makan, dan selama ini sudah bekerja ya bersama-sama, mungkin berdasarkan sosial budaya ya, itu mereka sudah bertetangga, bersaudara, bahkan mungkin mereka juga hidupnya lebih lama sebelum ada ASEAN itu sendiri ya, tentunya begitu. Nah, untuk itu tesis saya waktu itu adalah bagaimana agar mereka bertahan hidup. Untuk memperkuat kohesivitas masyarakat ekonomi ASEAN diperlukan cross border cooperation ya. Banyak sekali ya saya mendengar ya di sini di Laos ini, di sisi Laos ini ya, bahwa setiap hari banyak sekali para pekerja yang pergi ke sebelah ya, pergi ke sisi Thailand gitu ya untuk bekerja gitu. Nah, tentu karena memang di sana juga peluang bekerja lebih banyak dan ada perbedaan kurs juga lebih tinggi, sehingga ketika mereka kembali gitu ya dengan jenis pekerjaan apapun itu mereka bisa meningkat atau paling tidak bisa menambah ya, kesejahteraan mereka. Nah, ini menjadi penting ya, sub kajian kerjasama regional gitu ya. Nah, tentu ini baru menjadi mulai ya. Saya kerjain itu sekitar 10, 12, 13 tahun yang lalu. Tentu ini bisa menjadi satu hal yang menjadi trigger teman-teman pengkaji hubungan internasional, mahasiswa S1, S2, S3 khususnya, bagaimana membuat kajian Asia Tenggara dari perspektif kita sendiri ya, seorang Indonesia gitu ya, atau seorang warga di ASEAN yang memiliki perspektif sendiri, sehingga tone-nya, analisisnya gitu ya, data-datanya, pilihan-pilihannya, karena subjektivitas kita ya, karena kita sebagian besar juga menggunakan kualitatif, sehingga itu kaya gitu, kaya dan tajam sesuai dengan ini tadi, nilai-nilai yang ada di sini. Jadi kita tidak selalu hanya membebek apa kata-kata dari para ilmuwan di barat ya. Tidak salah, ilmuwan di barat itu juga keren juga ya. Kajian-kajiannya seringkali juga menukik, tajam, konstruktif. Tapi ingat, mereka juga memiliki perspektif sendiri, dan seringkali perspektif itu berbeda atau bertolak belakang dengan kita. Saya ingin mengajak semua para pengkaji Asia Tenggara dari negara manapun, dari kampus manapun, agar mencoba menguatkan kajian itu. Nah, salah satunya adalah ketika Anda punya kajian-kajian itu, jangan lupa ya, ada salah satu outlet ya, namanya Journal of ASEAN Studies atau JAS, yang dimana saya menjadi editor in chief. Itu silahkan Anda googling, Anda bisa menerbitkan karya-karya terbaik Anda tentang kajian Asia Tenggara di Journal of ASEAN Studies yang sudah terindeks Scopus tentunya ya. Nah, silahkan. Jadi jangan lupa sekali lagi, kalau Anda melihat ini bermanfaat ya, kajian 5 menit ber-HI ini ya, silahkan subscribe dan bagikan kepada mahasiswa Anda, kolega-kolega Anda. Dan kalau Anda sama-sama ingin berkontribusi, ingin membangun jejaring riset bareng-bareng, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sukses pemerhati hubungan internasional Indonesia, pemerhati hubungan internasional yang membumi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan warga Asia Tenggara.